Selamat pagi berkah dalam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat dan tetap luar biasa ya, meskipun anak-anak belajar dari rumah ya. Pada pagi hari ini kita bertemu ya anak-anak, tetapi tidak bertemu langsung, melainkan melalui video pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 2. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang pola irama sederhana, kemudian lambang bilangan dan ungkapan kiasan. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang gerak berjalan, bunyi, lambang sila-sila Pancasila dan ungkapan kiasan. Nah, sebelum anak-anak belajar pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik anak-anak. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu supaya dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar dan membantu dalam kesulitan belajar. Bantu kami selama proses belajar ini supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gerak berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Posisi badan tegak dan pandangan mengarah ke depan. Jadi ketika kita berjalan itu melangkahkan kaki secara bergantian ya anak-anak. Posisi badannya tegak dan pandangan ke depan. Tidak boleh pandangan noleh ke kanan atau ke kiri atau ke bawah. Jadi pandangannya lurus ke depan. Nah, gerak berjalan terdiri atas berbagai macam. Kita lihat ada gerak berjalan ke depan. Nah, gerak berjalan ke depan ini caranya yang pertama, kaki kanan dilangkahkan ke depan. Ini ya, kaki kanan ini melangkah ke depan. Kemudian kaki kiri mengikuti langkah ke depan ya. Dilangkahkan secara bergantian. Kedua tangan diayunkan bersilangan dengan langkah kaki. Jadi jika kaki kanan yang ke depan berarti tangannya bergantian ya. Selanjutnya ada gerak berjalan ke belakang. Yang pertama caranya adalah kaki kanan dilangkahkan ke belakang. Kaki kiri mengikuti langkah kaki kanan. Yang ketiga, kedua tangan diayunkan bersilangan dengan langkah kaki. Selanjutnya ada gerak berjalan ke samping kiri. Yang pertama ini caranya kaki kiri dilangkahkan ke kiri. Ya, posisi awalnya berdiri tegak, kemudian kaki kiri dilangkahkan ke kiri. Kaki kanan mengikuti langkah kaki kanan. Kemudian kedua tangan lurus di samping badan ya ini tangannya. Kemudian yang keempat ini ada gerak berjalan ke samping kanan.
Kaki kanan yang pertama caranya kaki kanan dilangkahkan ke kanan. Yang kedua, kaki kiri mengikuti langkah kaki kiri. Dan yang ketiga, kedua tangan lurus di samping badan. Nah, itu tadi anak-anak macam-macam gerak berjalan. Ada gerak berjalan ke depan, ke belakang, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Selanjutnya, menuliskan bunyi dan lambang sila-sila Pancasila. Nah, ini ada gambar anak-anak. Anak-anak pasti sudah tahu ini adalah gambar burung Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pada badan Garuda Pancasila terdapat perisai. Perisai tersebut berisi lambang sila-sila Pancasila. Nah, ini perisainya, yang dimaksud perisai itu ini anak-anak ya. Jadi, pada badan Garuda ini terdapat perisai. Nah, perisainya ini berisi lambang-lambang sila-sila Pancasila. Masih ingat anak-anak lambang sila-sila Pancasila dan bunyi sila-silanya? Coba perhatikan simbol-simbol dan bunyinya Pancasila. Nah, yang pertama, sila yang pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila yang pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Ini ya, rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ya. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi dari sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Ini yang kelima, sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak bunyi dan lambang sila-sila Pancasila. Tentunya anak-anak hafal ya lambang dan bunyi sila-sila Pancasila ya. Tapi kalau belum hafal di rumah, anak-anak menghafalkan ya. Selanjutnya, menuliskan ungkapan, kiasan, dan artinya. Ayu mengajak Kak Laras dan Raka membaca buku bersama. Ayu memiliki banyak koleksi buku. Ayu telah membaca semua koleksi bukunya. Kak Laras dan Raka pun menjuluki Ayu kutu buku. Nah, anak-anak, dari ceritanya ini, apakah ada kata yang berbeda sendiri warnanya? Ada ya, yaitu kata kutu buku yang warnanya hitam ini, yang dicetak tebal ini, kutu buku. Nah, kutu buku itu artinya apa? Buku yang ada kutunya? Bukan itu ya. Kutu buku itu termasuk ungkapan kiasan ya. Masih ingat anak-anak ungkapan kiasan di pembelajaran yang pertama? Ya, ungkapan kiasan itu
apa kemarin ya, ungkapan kiasan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ya, kemarin di pembelajaran pertama anak sudah tahu atau belajar tentang kata kiasan, yaitu buah tangan, buah hati, kemudian turun tangan, terus suara emas. Nah, sekarang kita belajar atau menemukan kata kiasan lagi, yaitu kutu buku ya. Kutu buku termasuk ungkapan kiasan. Kutu buku memiliki arti orang yang senang membaca atau suka membaca. Jadi kutu buku itu artinya suka membaca atau senang membaca. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian ya penjelasannya pembelajaran 2 untuk hari ini. Nah, sekarang anak-anak ambil buku LKS-nya, dibuka halaman 11 ya, yang penilaian harian. Ambil pensil dan penghapus, kita akan menjawab bersama-sama bagian A dan B. Sudah siap ya anak-anak? Nomor 1. Halaman 11 ya. Anak pada gambar melangkahkan kaki ke titik-titik. Jawabannya belakang, samping, depan. Jawabannya yang C, depan. Nomor 2. Desi melakukan gerak berjalan ke samping kanan. Posisi badan Desi saat berjalan adalah tegak, meliuk ke depan, condong ke depan. Nah, tadi posisinya apa anak-anak ketika melakukan gerak berjalan, sikap awalnya? Nah, sikap awalnya adalah yang A, tegak. Kemudian nomor 3. Lambang negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, merah putih. Tadi sudah ya dijelaskan, lambangnya adalah yang B, Garuda Pancasila. Selanjutnya nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi dari sila keberapa tadi anak-anak? Ya, sila keempat. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5. Ridwan anak yang lurus hati. Arti ungkapan kiasan dalam kalimat di atas adalah lurus hati. Artinya adalah jujur. Yang A. Nah, sekarang anak-anak lihat yang bagian yang B, yang isian, yang ada titik-titiknya ya, bawahnya. Nomor 1. Masih di halaman 11 ya, yang B, yang isian di bawahnya. Di bawahnya nomor 5, yang ada titik-titiknya. Nomor 1. Ani melakukan gerak berjalan ke samping kanan. Pandangan Ani saat melakukan gerak mengarah ke titik-titik. Tadi sikap awalnya jelaskan ketika berjalan berdiri tegak. Nah, pandangan ke nomor 1 jawabannya pandangan ke depan. Nomor 2. Kapas dan padi adalah lambang sila titik-titik Pancasila. Lambang sila ke-5. Nomor 3. Lambang sila pertama Pancasila adalah, tadi yang pertama sendiri, sila pertama adalah lambangnya bintang. Nomor 4.
Ungkapan kiasan dalam kalimat di atas adalah titik-titik. Pak Tio mengendarai kuda besi. Nah, kalimat ini ada ungkapan kiasannya. Pak Tio mengendarai kuda besi. Nah, kata kiasannya atau ungkapan kiasannya adalah kuda besi. Nomor 5. Arti ungkapan kiasan dalam kalimat di atas adalah arti ungkapan kiasannya kuda besi itu artinya adalah motor ya. Anak-anak, ini kita tadi sudah menjawab bersama-sama bagian A dan B. Anak-anak bisa atau langsung mengerjakannya di LKS, ditulis menggunakan pensil, ditulis dengan tegak bersambung. Nah, sekarang tugasnya anak-anak setelah menonton video ini, tugasnya mengerjakan LKS masih sama, tetap di halaman 11, tapi bagian yang C. Ya, bagian yang C. Bawahnya ya. Masih tetap di halaman 11. Bagian yang C ada 5 soal. Dikerjakan di buku PS tematik, langsung jawabannya. Tidak usah ditulis soal, tetapi langsung jawaban. Jelas ya anak-anak ya? Nanti apabila belum jelas bisa tanya atau WA ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 2 untuk hari ini. Ya, semoga penjelasannya tadi bisa dimengerti dan dipahami anak-anak. Nanti kalau belum jelas bisa tanya atau WA. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa ya anak-anak, dikerjakan PS-nya di buku PS tematik. Nanti kalau sudah dikerjakan, dikirim foto. Baik, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, belajar dari rumah ya. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan anak-anak.